Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya jemaat GPD COTW Temanggung? Saya sangat bersuka cita pagi hari ini menjumpai Bapak Ibu semuanya, dan doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang sangat dikasih Tuhan, di pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Jadi tahu saudaraku, di masa pandemi, di masa virus corona, Anda punya senjata lewat perkataan saudara. Jadi mulutmu itu senjata buatmu. Orang dunia mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, tapi bagi anak Tuhan mulutmu itu berkatmu. Haleluya, haleluya. Dunia mengakui bahwa perkataan ada kuasa. Ada banyak uji coba diadakan. Misalnya saya lupa negara mana, kalau nggak salah Jerman, diadakan uji coba semacam penelitian. Ada 2 wadah ditanam dengan 1 benih. 2 benih ditanam di 2 wadah. Benih yang satu yang ditanam di wadah yang satu, waktu dia mulai bertumbuh dicaci maki. Kamu benih yang nggak baik, kamu benih yang jahat, kamu jelek. Yang satu dikatakan kamu baik, kamu berharga, kamu manis, kamu spesial. Ketika bertumbuh, benih yang diejek, yang dicaci maki, yang dimaki-maki tiba-tiba mati. Sedangkan benih yang satu tiba-tiba mekar dan hidup. Luar biasa perkataan itu. Dunia mengakui perkataan. Makanya banyak perusahaan melatih marketing salesnya dengan mengatakan, meskipun kamu nggak punya ijazah sarjana, yang penting mulutmu itu, ucapanmu, promosimu itu, waduh, luar biasa. Maka orang bisa beli barangnya. Makanya banyak orang terkecoh dan mengatakan, oh katanya barangnya baik, harganya mahal, tapi ketika kembali ke rumah ternyata barangnya nggak punya kualitas. Tapi yang berkualitas mulut yang menjualnya. Jadi ucapannya, mulutnya berkualitas, sehingga meskipun barangnya jelek bisa dijual. Dunia saja mengakui perkataan ada kuasa, apalagi anak Tuhan. Kita percaya perkataan kita ada kuasa. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita akan baca di ayat yang kedua. Amsal pasal yang ketiga di ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ya. Alkitab berkata demikian. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Luar biasa. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Dengan lain kata, ucapan Anda menentukan makanan Anda. Apa yang Anda ucapkan menentukan penghasilan Anda. Apa yang Anda ucapkan menentukan kesuksesan Anda. Kalau Anda ingin sukses, makan yang baik, ucapkan yang baik. Makanya ada ayat, hidup mati manusia dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau Anda ucapkan sesuatu yang isinya mati, maka Anda akan menikmati kematian. Tapi kalau Anda ucapkan sesuatu yang hidup, maka Anda akan menikmati kehidupan. Suara yang menggema, kata menggema itu suara yang memantul. Kalau Anda berkata, baliknya, saya. Kalau Anda ucapkan, saya sembuh, dari sorga berkata, kamu sudah sembuh. Nah, perkataan Anda, apa yang Anda ucapkan, itu yang Anda makan. Makanya hidup mati manusia dikuasai lidah. Siapa yang mengucapkannya akan memakan buahnya. Kalau Anda ucapkan berkat, Anda menikmati berkat. Anda ucapkan kutuk, Anda menikmati kutuk. Itu sebabnya oleh hari ini, jaga perkataanmu, karena perkataanmu ada kuasa. Dan saya beritahu, perkataan yang ada kuasa, perkataan yang berisi firman. Saya ulangi lagi, perkataan yang punya kuasa, berarti perkataan itu isinya firman. Perkatakan firman Allah, maka Anda akan menikmati berkat-berkat sorga. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, kita akan lihat di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk. Saya baca bahasa aslinya, tidak karu-karuan, berantakan, dan kosong dan gelap. Bumi berantakan, kosong dan gelap. Saya ulangi lagi, bumi berantakan, kosong dan gelap. Terjemahan lain, kacau balau. Saya nggak tahu rumah tangga saudara, pendeta, rumah tangga saya berantakan. Oh, saya punya usaha kosong, kami gelap gulita. Ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Anda baca ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, sampai ayat yang ke-30. Allah berfirman, bumi yang berantakan, bumi yang kosong, bumi yang gelap. Allah berfirman kepada objek yang dinyatakan orang gelap, orang katakan kosong, orang katakan berantakan.
Kalau sekarang orang berkatakan itu nggak ada artinya, tinggalkan saja, kosong kok, berantakan kok, gelap kok, tinggalkan saja. Tapi Tuhan kepada yang gelap, kepada yang kosong dan berantakan, Tuhan ucapkan firman. Nah, kita baca ayat yang terakhir di pasal 1 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian, jelas sekali. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh itu pasti. Amat berarti sesuatu yang spesial, baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bumi yang tadinya berantakan, bumi yang tadinya kosong dan gelap, Allah berfirman, ucapkan firman. Tiba-tiba kita berkata, bumi yang kosong, yang gelap berantakan, sungguh sangat baik. Saya nggak tahu rumah tangga saudara, ekonomi lagi kosong kah? Usahamu lagi gelap kah? Anda berkata berantakan kah? Tapi doa saya, perkatakan perkataan firman Allah, perkatakan perkataan berkat. Pendeta, anak saya durhaka, anak saya hamil luar nikah, istri saya pendeta, aduh cerewetnya, suami saya zina. Perkatakan perkataan berkat. Doa saya mulai hari ini, rumah tanggamu sungguh amat baik. Doa saya, usahamu sungguh amat baik. Dan doa saya, pekerjaanmu sungguh amat baik, kesehatanmu sungguh amat baik. Jangan pernah menyerah dan lari dari kenyataan. Jangan pernah menyerah dan berkata, ya percuma mau bikin apa, ini udah hancur kok. Nasi sudah jadi bubur, saudaraku. Nasi boleh jadi bubur, di tangan Tuhan jadi bubur ayam. Haleluya. Makanya saudaraku, kalau Anda menemukan sesuatu yang dianggap kosong, berantakan, perkatakan perkataan firman. Kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua Roma 10 yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya baca terjemahan lain. Itulah firman iman yang kami perkatakan. Firman iman. Apa itu firman iman? Firman yang diperkatakan. Firman itu tempatnya di mana? Di mulut kita dan di hati kita. Apa yang kita percayai di hati kita, kita ucapkan lewat mulut kita. Jangan jadi pengoleksi firman. Hafal ayat, banyak ayat dihafal, disimpan. Firman bukan cuma disimpan, memang ada ayat. Maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku. Simpan firman di hati Anda, tapi perkatakan dengan mulut Anda. Jangan jadi orang yang mengoleksi firman. Perkatakan firman, karena firman itu adalah peluru. Sehebat-hebatnya sebuah peluru, kalau nggak pernah diluncurkan, nggak ada manfaatnya. Oh, ini peluru nuklir, tapi selama nggak diluncurkan, dia nggak ada apa-apa. Orang bilang, ini peluru kalau dia bisa membuat hancur, tapi kalau nggak diluncurkan, percuma. Mulut Anda seperti senjata, dan firman itu pelurunya. Simpan di hati Anda, percayai firman di hati Anda, tapi ucapkan lewat mulut Anda. Saya ulangi lagi, jangan jadi pengoleksi firman, tapi firman yang Anda simpan, Anda percayai, Anda perkataan sekarang. Anak saya divonis dokter harus dioperasi karena kena usus buntu akut, dan dokter katakan besok anak saya meninggal. Tapi kami suami istri perkatakan firman Allah, oleh bilur Tuhan Yesus anak saya sembuh. Besok harinya kami pulang ke rumah kami, tanda tangan dokter. Dan sampai hari ini saya nggak kucilkan dokter. Dokter itu Allah Tuhan, dokter itu perpanjangan tangan Tuhan. Tapi di hari itu kami suami istri ambil kesimpulan, perkataan firman, anak saya sembuh, anak saya sehat. Dan hampir 9 tahun, genap tahun ini, hampir 9 tahun, anak saya tetap sehat sempurna. Saya beritahu saudaraku, di mulutmu ada kuasa, di mulutmu ada power, ada otoritas. Asal yang Anda ucapkan itu firman. Mazmur 103. Kita baca Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 100 pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya doa jemaat GPD Temanggung, COTW Temanggung, pendetanya, pengerja, stafnya, jemaatnya, semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya minta maaf, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, saya minta maaf. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa. Wow.
Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan yang perkasa. Di mata Tuhan malaikat pahlawan. Banyak orang berkata, saya nggak percaya malaikat, tapi setan dia percaya. Orang nggak percaya malaikat, tapi setan dia percaya. Saudaraku, malaikat itu ada. Mazmur 34, malaikat berkemah. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 91, malaikat menatang. Malaikat itu ada. Nah, kita baca bagian selanjutnya. Saya akan bacakan lagi. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi malaikat itu melaksanakan firman ketika mendengarkan firman. Malaikat cuma diam, nggak bergerak. Kenapa? Nggak ada firman yang dia dengar. Tapi ketika malaikat mendengar firman, malaikat akan datang dan melaksanakan firman Allah. Jadi tahukah Anda, ketika Anda mengucapkan firman, Anda lagi mengundang malaikat. Ketika Anda lagi mengatakan firman Allah, maka Anda lagi menghadirkan malaikat. Tapi kalau Anda tidak mengucapkan firman, Anda membuat malaikat nganggur. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan saudaraku, jangan buat malaikat nganggur, jangan buat dia hanya peluk dada. Nggak usah. Hari ini aktifkan malaikat dengan memperkatakan firman. Orang mungkin berkata, ya umur kamu tinggal 3 bulan kata medis. Anda berkata di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Anda menggerakkan malaikat dan malaikat datang kepada saudara. Luar biasa. Makanya hari ini saya katakan jangan buat malaikat nganggur. Aktifkan malaikat saudaraku. Masing-masing kita ada malaikat yang Tuhan utus. Masing-masing kita. Tapi malaikat hanya diam ketika Anda diam. Tapi ketika Anda ucapkan firman, malaikat bergerak. Bekerja sama dengan malaikat. Anda ucapkan firman, dia laksanakan firman-Nya. Jangan buat malaikat nganggur. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Alkitab berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Ada 2 jenis malaikat. Malaikat yang melaksanakan firman Tuhan, tapi ada malaikat yang datangkan maut. Anda mau undang yang mana? Ketika Anda ucapkan firman, malah malaikat akan melaksanakannya, malaikat sorga. Tapi ketika Anda ucapkan sungut, Anda minta, laki sial, suami sial, anak durhaka, Anda bersungut-sungut, maka ini pendapatan menurut. Memang itu faktor. Tapi kita ucapkan firman, mengucap syukur. Saudaraku, jangan undang malaikat yang mendatangkan maut. Dia bisa membuat usahamu mati, rumah tangga mati, kesehatan mati. Tapi ketika Anda ucapkan firman, maka malaikat akan datang. Ayat yang terakhir kita akan baca. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat yang sangat terkenal, saya akan bacakan. Kita akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dengarkan, imamat yang rajani. Ketika kita percaya Tuhan, mengaku dia juru selamat, dikuduskan dengan darah Yesus, maka kita imam dan kita raja. Dengarkan, kita itu di mata Tuhan imamat, rajani, imam dan raja. Tahukah Anda, kalau kita raja, perkataan kita ada kuasa. Seorang raja, apa yang dia katakan harus dikerjakan. Seorang raja, perkataannya ada kuasa. Itu raja. Tahukah Anda, di mata Tuhan Anda raja-rajanya milik Tuhan. Perkataanmu ada kuasa. Luar biasa. Imam. Ayat yang terakhir ya, kita baca ya. Kita baca di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan kita akan baca. Sebentar saudaraku, saya cari kitab Ulangan. Ayat itu begini bunyinya. Saya lupa di mana Ulangan. Imam itu, Imam Bani Lewi, ketika ada perkara, maka mulutnya memutuskan. Dan keputusan seorang imam tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal luka melukai, rugi merugikan, kata kitab Imamat, maka seorang imam akan memutuskan. Dan perkataannya itu tidak bisa diganggu gugat. Tahukah Anda? Orang dunia berkata perkataannya ada kuasa. Tapi anak Tuhan itu luar biasa. Perkataan raja, perkataan imam. Anda itu raja dan imam. Makanya hari ini saudaraku, saya tahu bumi lagi terpuruk, saya tahu. Tapi anak Tuhan akan tetap berdiri. Anak Tuhan akan tetap berkata, Allah saya Allah yang hebat. Kenapa? Dia punya mulut. Bekerja itu harus. Kalau orang gak kerja, gak boleh kasih makan. Beraktivitas itu harus. Silakan, gak boleh malas. Tapi tetap memperkatakan perkataan firman. Kita akan berdoa hari ini.
Doa saya, semua kita diberkati. Mari, Bapak Surgawi, kami berdoa hari ini. Kami doa untuk bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Pak Jokowi, Tuhan berkati. Pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami doa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Menteri Kesehatan diberkati oleh Tuhan. Menteri Dalam Negeri Tuhan berkati. Bahkan Ketua Gugus Depan diberkati Tuhan. Para medis Tuhan berkati. Para perawat diberkati Tuhan. Mereka yang terkena COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami doa untuk bangsa-bangsa di muka bumi diberkati oleh Tuhan. Kami juga doa bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati rasul, nabi, guru, penginjil, gembala. Tuhan berkati semuanya. Bahkan doa kami Temanggung diberkati Tuhan, bupatinya diberkati Tuhan, camat-camatnya diberkati Tuhan. Aku doa untuk Temanggung, tanah, air, udaranya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di KPD Cewek-Cewek Temanggung. Tuhan berkati pendeta Andre Azza, kesehatannya diberkati oleh Tuhan, sehat sempurna, pelayanannya diurapi Tuhan. Bahkan doa hamba-Mu Tuhan, urapan yang menyertai Daud menyertai dia, hikmat yang menyertai Salomo menyertai dia. Apa yang dia putuskan, yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami doa pendeta, ibu pendeta ini Poyok diberkati Tuhan sebagai pendoa bagi keluarga, bagi pelayanan. Tuhan berkati, sehat, umur panjang. Sekar diberkati, Pingkan diberkati oleh Tuhan. Studi mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Pengerja-pengerja diberkati oleh Tuhan, sehat sempurna, pelayanan diberkati Tuhan. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pengerja, Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa para diaken semua diberkati Tuhan. Program-program gereja GPD Cewek-Cewek Temanggung, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, hamba berdoa hari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat Tuhan GPD Cewek Temanggung yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sakit ginjal, sakit jantung, paru-paru, liver, yang sakit sakit pencernaan, asam lambung, sakit miom kista, sakit vertigo, migrain, Tuhan, kanker otak, Tuhan sembuhkan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sakit gula, sakit darah tinggi, kolesterol, Tuhan berkati. Kami tolak doa tidak ada penyempitan pembuluh darah. Kami doa kulit mereka sehat, tulang-tulang sehat, sendi-sendi sehat, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat. Jemaat Tuhan GPD Temanggung, toko dagangan mereka diberkati Tuhan. Kami tolak bangkrut, kami tolak gagal. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Aku doa jemaat-jemaat Tuhan Temanggung tidak kekurangan. Semua yang mereka butuhkan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Di bulan Juli akhirin Tuhan ada banyak berkat Tuhan sediakan. Hamba berdoa jemaat Tuhan GPD Temanggung, Tuhan rohani mereka diberkati, jasmani mereka diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Tuhan dengarkan doa kami dan Tuhan jawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.